Bismillahirrahmanirrahim. Bab munakahah. Usul ke-6, brosur 12. Bolehkah seorang mengambil wali sedangkan orang tersebut tidak mengetahui hukum nikah? Lalu ia diserahkan wali untuk melanjutkan perkawinan. Mohon penjelasan. Jawab, orang tersebut dalam usul itu adalah wakil dari si wali. Dengan rincian, kalau dia sah mewalikan anaknya sendiri, sahlah menjadi wakil. Dengan bahwa dia adil sebagai wali tersebut. Dan kalau dia tidak sah mewalikan anaknya, maka tidak sahlah juga menjadi wakil dari si wali. Masalah kedua, perkawinan Cina buta. Usul ke-28, brosur 4. Benarkah sah perkawinan secara memakai muhallil atau Cina buta? Mohon penjelasannya. Qal Imam Al-Karim Imaduddin bin Fida Ibnu Katsir ala mazhab Syafi'i fi tafsirih wal maqsud min az-zawj ats-tsani an yakuna raghiban fil mar'ah qasidat dawam usratuha kama huwa al-mashru' min at-tazawuj. Menurut keterangan Imam Karim tersebut, bisakah si muhalil itu orang yang bergaul dengan cara mudawamah yang bercampur dengannya semalam atau setengah malam, kemudian ditalak. Dalam hal ini, mohon penjelasannya tentang hukum yang terkandung di dalamnya. Ada juga su'ila Rasulullah SAW an nikahil muhalil faqala la illa nikaha raghbatan la nikaha dalsah wa istihza bi kitabillahi summa yazuqu asilataha. Menurut hadis tersebut di atas, apakah tidak termasuk si muhalil orang yang mempermainkan ayat-ayat Allah? Jawab, kalimat yang diajukan oleh penanya itu kalau Karim sampai akhirnya tidak ada dalam mazhab Syafi'i. Sebenarnya yang ada dalam tafsiran Ibnu Katsir juzuk awal halaman 410 sebagai berikut. Faslun wal maqsudu min az-zawj ats-tsani an yakuna raghiban fil mar'ati qasidat dawam usrataha kama huwa al-mashru' min at-tazawuj wa istiratul malik min zalika an yata'ha as-tsani wat'an mubahan. Ini yang ada dalam kitab Ibnu Katsir. Adapun hadis Nabi yang saudara kemukakan di atas, saya kira saudara tulis hadis tersebut dari Ikrimah dan Ibnu Abbas. Itu salah. Sebenarnya dari Ikrimah dari Ibnu Abbas. Sedangkan ayat Quran saya berikut, وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا. Sebab nuzulnya dari Ibnu Abbas pada tafsiran ayat tersebut, qala talaqa rajulun imra'atahu wa huwa yal'abu fa'anzalallahu hadhil ayah fa'alzamahu Rasulullah SAW at-talaq. Dan di bawah ini kami jelaskan masalah muhalil menurut pendapat Imam yang 4 yang tersebut dalam kitab Al-Fiqh ala Mazhabil Arba'ah. Kesimpulan sebagai berikut. Al-Malikiyah wal-Hanabilah qalu idza tazawwaja ats-tsani biqasdi tahlilaha lil-awwal fa innaha la tahillu lil-awwal mutlaqan wa kana nikahu ats-tsani batilan. Al-Hanafiyah idza tazawwaja ats-tsani biqasdi tahlilaha lil-awwal fa innahu yasihhu bisarti an yaqsida 'alayha ats-tsani aqdan sahihan ay yadkhala 'alayha az-zawj ats-tsani أن يكون وطئا الزوج موجبا للغسل أن تنقضي عدتها من الزوج الثاني تيقن وقوع الوطئ في المحلل بل يكون له عليه أجر بشروط أن يقصد الصلاح بين الزوجين وأن لا ينصب نفسه لذلك وأن لا يشترط على ذلك العمل أجرا فإن فعل كان عمله محرما وعلى هذا يحمل الحديث لعن الله المحلل والمحلل له وأن لا يشترط التحليل في العقد فإن شرط ذلك صح العقد وبطل الشرط.
الشافعية تزوج رجل مطلقة غيره ثلاثا بنية إحلالها الأول فإنه يصح بشروط أن يعقد عليها الثاني عقدا صحيحا وأن لا يشترط التحليل لبزا في العقد فإن شرط ذلك باطل العقد فلا تحل للأول وأن يكون الزوج ممن يتصور منه ذوق اللذة وأن يكون الوطء في داخل الفرج وأن يكون ذكره منتصبا والغرض من وطء المطلقة ثلاثا من زوج آخر وهو التنفير من إيقاع الطلاق بهذه الصورة. Dan telah maklum semua imam mazhab itu adalah imam mujtahid mutlak. Dan mujtahid mutlak tidak bertaklid kepada mujtahid yang lain. Dan kita wajib menghormati semua pendapat imam yang empat ini. Dan mungkin hadis yang mengatakan Rasulullah SAW ditanya sampai akhirnya tidak sabit sah atau hadis hasan di sini dalam mazhab Hanafi dan Syafi'i. Maka dari itulah beliau tidak mengamalkan atau tidak memakai hadis tersebut pada semua kitab-kitab Syafi'iyah seperti Al-Jamal, Al-Manhaj, Al-Mughni Al-Muhtaj, I'anah, Bajuri, dan lain-lainnya. Penjelasannya sama seperti telah disebut di atas, tetapi yang kombinasi kami tidak menerimanya. Mengawinkan perempuan yang hamil karena zina. Usul ke-29 berusul 4. Bagaimanakah hukum si wali yang melangsungkan perkawinan anaknya sedangkan anaknya tersebut telah hamil 2 bulan karena berzina? Dan bagaimana pula bila kita sebagai saksi perkawinan tersebut? Jawab, perempuan yang bunting dari zina boleh atau sah dikawin karena bunting atau hamil itu tidak dihormati. Tetapi kalau bunting atau hamil itu melahirkan atau dilahirkan setelah 6 bulan 2 lahzah dari sejak perkawinannya, maka anak itu dihubungkan kepada suaminya. Dan kalau ia melahirkan kurang dari yang demikian itu, maka anak tersebut tidak dihubungkan kepada suaminya. Sebagaimana yang telah diterangkan pada brosur yang dinukil dari kitab Bughyatul Mustarsyidin. Yaitu kalimatnya, nakaha hamilan min az-zina fa'atat bi waladin li zaman imkanihi minhu bi an walat li 6 ashhurin wa lahzatain min aqdihi wa imkani wat'ihi lahiqahu wa kadza in jahalat al-muddah wa lam yadri hal walathu li muddatil imkan aw li duniha ala rajih in walat li duniha wa in walathu li duniha lam yalhaqu. Dan tersebut dalam Hasyiah Bajuri juz 2 halaman 169 juga, law nakaha hamilan min zina sahha nikahuhu qat'an wa jaza wat'uha qabla wat'ihi 'ala al-ashah. Ini dalam kitab Bajuri. Dan si wali tidak bersalah mengawinkan anaknya dan begitu pula tidak bersalah menyaksikan perkawinan tersebut. Kawin dengan anak bekas istri. Usul 14 brosur 8. Bolehkah seorang muslim kawin dengan anak bekas istrinya? Jawab, tidak boleh atau tidak sah. Orang itu kawin dengan anak bekas istrinya atau anak tiri kalau ia sudah mendukhuli atau menggauli bekas istrinya itu. Kalau tidak pernah mendukhuli bekas istrinya itu, maka boleh ia kawin dengan anak bekas istrinya itu. Lain halnya kalau orang itu kawin dengan anak itu, maka orang itu tidak sah kawin dengan ibu bekas istrinya, baik ia sudah dukhul menggaulinya atau tidak. Tentang mas kawin, dalam kitab Matan Zubar diterangkan sebagai berikut. Wa yusannu fil aqdi walau qailan muharramin kanaf'in lam yakun majhulan. Walau lam yusamma sahha aqdu wan hatam imma bi fardin minhuma aw min hakam. Kami mohon keterangan atau syarah dari bait tersebut di atas. Bagian munakahat. Bolehkah kita jadikan mas kawin atau mahar dalam akad nikah itu dengan bacaan Quran surat Al-Ikhlas 100 kali
atau dengan mas kawin tahlil 1000 kali yang dibaca oleh pengantin laki-laki, pahalanya dihadiahkan pada calon pengantin wanita. Jawab, syarah dan terjemahan dua bait di atas adalah sebagai berikut. Lafaz mahar itu jadi naibul fa'il daripada kalimat yusannu. Dengan ada mudhaf mahzub atau mudhaf yang ada yang mudhafun ilaih yang dibuang, yaitu kalimat zikra. Jadi terjemahannya disunahkan di atas adalah disunahkan di dalam akad nikah itu menyebut yusannu zikru. Ya, zikru. Disunahkan menyebut mas kawin sekalipun sedikit. Seperti itu manfaat yang maklum seperti tinggal semalam di satu kamar losmen atau yang lain. Kalau tidak disebut mas kawin di dalam akad, maka akad nikah itu tetap sah. Akan tapi menjadi wajiblah mahar itu menurut tentuan dari kedua mempelai dengan redha. Kalau keduanya bersalahan kemauan, di mana yang satu mau sekian dan yang lain kemauannya lain, sedangkan akad sudah terjadi, maka keputusan hakimlah yang menentukan dengan mahar misil. Yang kedua, hadiah itu berlainan dengan mas kawin. Misalnya seorang perempuan bermas kawin dengan 10.000. Kemudian mempelai laki-laki memberi hadiah kepada istrinya sebanyak 10.000. Dalam hal ini, si mempelai wanita masih berhak menagih mas kawinnya. Sebab si mempelai laki-laki belum memberikan mas kawin. Yang diberikannya hanya adalah hadiah, bukan mas kawin. Laki-laki muslim kawin dengan muslimah dari jin. Usul ke-19, brosur 6. Apakah hukum perkawinan seorang laki-laki bangsa manusia yang beragama Islam dengan gadis berbangsa jin yang beragama Islam pula? Jawab, perkawinan antara manusia dengan jin, baik manusianya yang laki-laki atau sebaliknya, ada khilaf pendapat ulama. Sebagian tidak membolehkan, yaitu Ibnu Yunus dan Ibnu Abdus Salam, dengan mengemukakan dalil sebagai berikut. Inna Allah imtanna alaina bijail azwaj min anfusina liyutamma sukun ilaiha. Wa fi hadis Hasan nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an nikahil jinn. Menurut kaum membolehkan. Pendapat ini dimuktamadkan oleh Imam Ramli serta pengikut-pengikutnya. Mungkin karena beliau memandang bahwa kedua-duanya atau calon pengantin sama-sama Islam, mukallaf, sama-sama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun jenis kemakhlukannya berlainan, ada yang manusia, ada yang jin. Ibarat kitab Al-Manhaj juzuk 4 halaman 177. Memadukan dua saudara. Usul 4, brosur 12. Sahkah kita menghimpun atau memadukan dua perempuan bersaudara, satu anak yang halal dan satu anak zina, ataukah tidak sah? Mohon penjelasannya karena masalah tersebut telah terjadi. Jawab, menghimpun antara dua perempuan tersebut di dalam usul tidak sah serta haram. Karena anak zina itu dihubungkan nasabnya kepada ibunya. Jadi antara dua perempuan tersebut bersaudara seibu. Dan tidak sah dihimpunkan, dimadukan antara dua perempuan itu. Kalau ditakdirkan satu laki-laki dan satu perempuan, maka tidak sah kawin antara keduanya. Maka tidak sah dimadukan antara keduanya seperti seorang perempuan dengan saudaranya atau dengan bibinya. Maka tidak sah dihimpun antara keduanya. Dan perhatikanlah dalil-dalil di bawah ini. Hadatsani Yahya bin Faz'ah, hadatsana Malik an Nafi' an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna rajulan la'ana imra'atahu fi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam fa farraqa an-nabi sallallahu alaihi wasallam bainahuma wa alhaqa al-walad bil mar'ah. Dari Bukhari, Muslim Az-Zuhri an Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi annahu qala farraqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bain ar-rajuli wal mar'ah, yani bil li'an.
وكان حاملا فانتفى حملها فكان الولد يدعى لأمه وجرت السنة أن يرثها وترث منه ما فرض الله لها. فإن حكم ولد الزنا حكم ولده لأنه ثبت النسب من أمه وغير ثابت النسب من آبائه. Majmu' juzuk 16 halaman 105. Dan dengan dalil-dalil yang tersebut di atas, jelaslah jawaban-jawaban kami di atas. Kini timbullah pertanyaan, bagaimana hukum jika yang mensetubuhi istrinya yang kedua? Jika ia mensetubuhi istrinya yang kedua itu. Dalam hal ini ada dua pendapat. Sebagian ulama mengatakan dengan mensetubuhi istri yang kedua itu menjadi haram pula istri yang pertama. Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan lainnya sahabat sebagaimana telah disebut dalam Sahih Bukhari. Innal harama ay asani la yahrumul halala al-awwal. Akhirankan dalam perkawinan. Usul 4, brosur 34. Akad perkawinan yang khususnya di daerah Lombok sebagian besar biasanya memakai bahasa Sasak. Misalnya, aku nikah ante fulan dengan anakku si fulanah. Pada kata nikah tidak ada akhiran kan. Menurut sebagian pendapat, ada yang tidak mengesahkan dan mohon penjelasannya. Jawab, kita sudah maklum bahwa sahnya satu akad perkawinan itu dengan adanya ijab dan kabul. Seperti contoh perkawinan, perkataan wali yang mengatakan, zawajtuka binti fulanah atau angkahtuka binti fulanah. Kemudian perkataan dari mempelai laki-laki, nakahtu fulanah atau tazawwajtu fulanah atau qabiltu tazwijaha atau qabiltu hadzal nikah. Kata-kata nikah di sini maknanya adalah ingkah. Oleh sebab itu kita dapat mengartikan bahwa nikah itu dapat diartikan dengan nikah. Dan sebaliknya kata nikah dapat diartikan sebagai kata ingkah. Sehubungan dengan usul di atas, maka satu akad perkawinan yang tidak memakai akhiran kan pada kata nikah tersebut, maka perkawinan itu tetap sah. Kemudian dalam bahasa Sasak tidak memerlukan akhiran kan. Masalah wali anak perempuan. Usul 7, brosur 4. Seorang beragama waktu telu melahirkan seorang anak wanita. Setelah besar, anak itu masuk agama Islam dengan ayahnya. Kemudian anak itu kawin dengan orang Islam. Bolehkah, sahkah si ayah menjadi wali? Kalau tidak sah, lalu siapakah walinya? Jawab, anak perempuan itu yang jadi walinya ialah ayahnya. Dengan dalil bahwa sahabat-sahabat Nabi yang masuk Islam dengan anaknya yang perempuan, ayahnya lah yang menjadi walinya. Sedangkan sebelum ia masuk Islam adalah mereka kafir wasani atau penyembah berhala. Wali anak yang didapatkan di luar Islam. Usul kedua, brosur 12. Seorang Islam jadi murtad, masuk agama waktu telu. Maka di dalam kemurtadannya, ia kawin sampai mempunyai anak perempuan. Setelah besar anaknya itu masuk Islam lagi. Setelah besar anaknya, ia masuk Islam lagi dengan semua keluarganya. Kemudian kawin anaknya si perempuan itu. Siapakah yang menjadi walinya? Jawab, ketahuilah bahwa orang yang murtad atau selama murtad, baik laki ataupun ia perempuan, tidak sah kawinnya dengan siapapun. Baik dia kawin dengan orang Islam atau dengan orang kafir asli atau dengan sama murtadnya. Maka dengan penjelasan di atas, kita dapat pengertian bahwa anak-anak dari orang tersebut di dalam usul ini adalah anak-anak yang terjadi dari perkawinan tidak sah. Maka dengan demikian kita mengetahui bukanlah bapaknya itu yang mewalikan, akan tapi
walinya adalah hakim. Lain halnya kalau kafir asli yang masuk Islam dengan keluarganya, maka anaknya yang perempuan akan kawin, maka yang jadi walinya adalah bapaknya. Kalau anak itu dapat dengan cara perkawinan yang sah pada agama mereka. Anak zina menjadi wali. Usul ke-13 brosur 4. Anak zina yang mempunyai anak wanita, sahkah ia menjadi wali anak itu atau tidak? Jawab, anak zina tersebut wali atas anaknya yang perempuan kalau dia adil. Maka anak zina tidak berdosa. Sedangkan yang berdosa adalah kedua orang tuanya yang menjadi sebab kelahirannya. Masalah ta'liq wakalah. Usul ke-17 brosur 4. Seorang musafir mempunyai anak wanita, pergi ke luar daerah. Sedangkan dia sebelum berangkatnya ia berpesan kepada tetangganya sebagai berikut. Selama saya musafir, bila anak saya kawin, saya berwakil kepada saudara untuk mengawinkan anak saya. Bagaimanakah tindakan kita bila si anak tersebut kawin, sedangkan ayahnya berada di luar daerah yang lebih dari 2 marhalah? Dan bagaimana pula tindakan kita bila kurang dari 2 marhalah? Jawab, pada usul tersebut namanya ta'liqul wakalah. Karena maknanya, kalau anakku kawin, aku berwakil kepadamu mengawinkannya. Sama hukumnya dengan ta'liqul bai'. Seperti katanya, apabila datang awal bulan, maka aku jual kepadamu rumahku ini. Dan itu tidak sah. Begitu pula hukum ta'liqul wakalah. Ibarat kitab Mughni al-Muhtaj juzuk 2 halaman 223 menerangkan sebagai berikut. Wala yasihhu ta'liquha ay al-wakalah bi syarti min sifatin aw waqtin. Kaqaulihi idza qadima Zaidun aw ja'a asy-syahru faqad waqaltuka aw fa anta wakili fihi. Dan kalau wakilnya itu jarak 2 marhalah, maka hakimlah yang mengawinkannya. Sekalipun ada wakil yang akrab, lebih dekat, misalnya pamannya. Dan jikalau walinya bertempat kurang dari 2 marhalah, maka wajiblah dijemput walinya untuk mengawinkannya. Wali berada di luar daerah atau luar negeri. Usul 8 brosur 2. Apakah hukum perkawinan yang dilangsungkan oleh hakim terhadap seorang yang walinya berada di luar daerah atau luar negeri? Sedangkan apabila si wali itu di interlokal atau di telepon atau telegram, ia akan bisa datang karena perjalanan atau komunikasi yang mudah dan cepat. Jawab, kalau wali dari seorang perempuan berada di luar daerah yang jauhnya 2 marhalah atau lebih, maka haruslah hakim yang mengawinkannya dengan bertindak sebagai naib, pengganti wali. Walaupun daerah tersebut walaupun daerah tempat tinggal si wali itu mudah hubungannya, andai kata dipanggil lewat interlokal atau telepon, dan bisa hadir dalam waktu yang relatif singkat. Sama saja halnya dengan mengqasar atau mendekkan atau menjamak sembahyang dan berbuka puasa di dalam bulan Ramadan bagi yang musafir. Karena dalam hal tersebut yang dipandang adalah jauh atau dekatnya berdasarkan ukuran jarak. Maka demikian perkawinan yang berlangsung seperti yang diterangkan di atas adalah sah. Menurut Syekh Al-Khatib Minangkabau dalam kitabnya Riyadul Badi'ah, 2 marhalah itu sama dengan 92,800 kilometer.
Suami masuk agama Katolik. Usul 1, brosur 3. Seorang laki-laki Islam kawin dengan seorang perempuan Islam. Kemudian setelah mereka bergaul, si suami masuk agama Katolik atau murtad. Bagaimanakah hukum perkawinannya? Jawab, apabila salah seorang suami istri murtad, maka terputuslah nikahnya. Dan kalau kembali ke agama Islam, selama dalam masa iddah nikahnya bersambung tanpa akad nikah baru. Tapi kalau kembali ke agama Islam sesudah habis iddahnya, maka wajib akad nikah lagi. Perempuan Islam kawin dengan Kristen atau Bali. Usul 20, brosur 2. Apakah hukumnya seorang perempuan Islam kawin dengan seorang laki-laki Kristen atau Hindu Bali? Jawab, perempuan Islam tidak sah kawin dengan laki-laki kafir, apa saja macam kafirnya. Kalau perempuan itu mengiktikadkan yang demikian itu halal, ia menjadi murtad dengan i'tikadnya, sekalipun ia tetap membawa ajaran Islam seperti sembahyang dan lain-lain. Adapun kalau ia tidak mengiktikadkan yang demikian itu, tidak mengiktikadkan itu halal, tapi berani melanggar larangan Allah, tetap dihukum sebagai seorang Islam. Karena menurut pendapat mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, tidak menjadi kafir orang yang mengerjakan dosa besar. Sedangkan masalah anaknya pada dua masalah tersebut di atas adalah dihukum sebagai anak tidak sah. Hukum perkawinan beda agama. Usul 10, brosur 10. Ada seorang beragama Kristen kawin dengan perempuan yang beragama Islam. Kemudian salah satu dari keduanya tetap membawa agamanya masing-masing. Apakah hukum perkawinan kedua orang tersebut? Jawab, usul di atas tidak begitu jelas, karena tidak disebutkan yang mana laki-laki dan mana perempuan. Tapi marilah kita perhatikan penjelasannya. Perempuan Islam tidak sah kawin dengan laki-laki apa saja macam kafirnya. Begitu pula tidak sah laki-laki Islam kawin dengan wanita ahli kitab Yahudi atau Nasrani. Adapun perkawinan laki-laki Islam dengan wanita ahli kitab ada tafsilannya. Jika nenek moyang mereka masuk Islam, jika nenek moyang mereka masuk ke dalam agama tersebut, yaitu ahli kitab, setelah dinasah atau dihapus agama tersebut oleh agama Islam, seperti Kristen Indonesia, orang Kristen Indonesia, maka perkawinan mereka hukumnya tidak sah. Tetapi jika nenek moyang mereka yang ahli kitab itu masuk ke dalam agama tersebut sebelum dinasah oleh agama Islam, belum lahir Nabi Muhammad SAW, maka perkawinan mereka sah. Begitulah diterangkan dalam kitab. Oke. Bertahan pada agama dalam perkawinan. Usul ke-21, brosur 2. Suaminya beragama Islam, sedangkan istrinya beragama bukan Islam. Kemudian istrinya tetap bertahan pada agamanya. Bagaimanakah hukum nikahnya? Dan bagaimana masalah warisannya? Boleh menerima atau tidak? Jawab, laki-laki Islam tidak sah beristri orang kafir, kecuali perempuan itu kafir kitabi, Yahudi dan Nasrani, dengan syarat bahwa nenek moyang mereka dahulu masuk agama tersebut di atas sebelum agama mereka dinasah oleh agama Islam, oleh syariat Islam. Dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian kita dapat mengerti bahwa tidak sah orang Islam kawin dengan perempuan Nasrani atau Kristen yang ada di Indonesia. Sebab nenek moyang mereka masuk Islam, sebab nenek moyang mereka memasuki agama Nasrani setelah dinasah oleh syariat Islam. Oleh karena itu, perkawinan tersebut tidak sah. Anaknya pun tidak sah. Adapun masalah warisannya antara kedua tidak saling mewarisi, sebab berlainan agama. Sekalipun nikahnya sah dengan mematuhi syarat tersebut di atas.
perkawinan orang Islam dengan Kristen dengan cara Islam. Bagaimanakah hukum perkawinan seorang muslimat dengan seorang Kristen sedangkan perkawinan yang dilakukan menurut agama Islam, dan bagaimanakah ilatnya? Jawab, tidak sah perkawinan antara ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Kalau yang laki-laki itu ahlul kitab dan istrinya orang Islam. Lain halnya kalau laki-laki Islam dan perempuannya ahlul kitab. Maka yaitu kalau lengkap syarat-syaratnya, maka perkawinan sah. Dan perbedaan antara dua masalah tersebut yaitu kalau laki-laki ahlul kitab dan sebagai kepala keluarga mudah sekali memaksa istrinya meninggalkan agamanya. Dan barang tentu dia yang menjadi maksud tujuan anak-anak untuk dididik dengan agamanya. Dan lagi karena tidak percaya kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan tidak jarang terjadi pertengkaran antara suami istri. Dan tentunya mereka tidak segan-segan memaki-maki Nabi kita untuk menjangankan emosinya. Lain halnya kalau sebaliknya laki-laki itu Islam dan istrinya ahlul kitab. Kita mempercayai Nabi Allah Musa, Nabi Allah Isa, dan menghormati keduanya sebagai Nabi Rasul. Dan bagaimanapun emosinya tentu tidak berani menghina dua Nabi Rasul tersebut. Dan anak-anaknya tentu dididik secara Islam. Wali perempuan yang dilahirkan kurang dari 6 bulan dengan kecanggihan ilmu kedokteran. Usul 1 brosur 45. Seandainya terjadi perkawinan antara orang laki-laki dengan seorang gadis yang kemudian karena berkat ilmu kedokteran dalam tempo 6 atau kurang dari 6 bulan si istri melahirkan seorang anak wanita, maka siapakah yang menjadi walinya atau kepada siapakah dihubungkan nasabnya tersebut? Jawab, proses kejadian manusia dalam kehamilan ibu menurut hukum syarak sekurangnya 6 bulan 2 lahzah. Dan yang dimaksudkan dengan 2 lahzah yaitu lahzatun pada jima dan lahzah pada melahirkan. Kemudian kalau hukum syarak itu selamanya tidak membolehkan. Kemudian hukum syarak itu selamanya tidak boleh dirubah. Seandainya ada yang melahirkan dalam tempo 6 bulan atau kurang dihitung dari sejak perkawinannya, maka anak yang lahir itu tidak dihubungkan kepada suaminya tersebut. Adapun kalau lebih dari 6 bulan 2 lahzah, maka anak tersebut dihubungkan kepada suaminya.